Baik, pagi ini Lentera Minggu akan dipandu oleh Pak Yakobus ya, silakan Pak Yakobus. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak di 104,2 FM dan juga di media digital RRI Pro 1 Pontianak. Mari kita buka Lentera Minggu pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu, karya agung-Mu lah yang selalu menyertai langkah hidup kami. Segala ciptaan yang Engkau telah berikan kepada kami menjadi karunia tanda cinta kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Kami bersyukur atas kemuliaan dan segala kuasa dan kehendak-Mu. Berkati bimbinglah kami agar kami menjadi pribadi yang selalu hidup rukun, damai, dan sejahtera, dan selalu dipimpin oleh kasih dan karunia-Mu, ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Semua dari kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada, pada kesempatan ini tema yang kita akan renungkan adalah hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Sebelum kita merefleksikan bersama dengan dua orang muda Katolik yang sungguh luar biasa, yaitu Cherry dan Lisa, mari kita mendengarkan Injil suci menurut Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, berkatilah orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil pakaianmu, biarkan juga ia mengambil jubahmu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil milikmu. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang melakukan sesuatu kepadamu, lakukanlah juga demikian kepada mereka. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu dari dia, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu suka mempersalahkan, maka kamu pun tidak akan dipersalahkan. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah ke laut, akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan pula kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, kita akan membahas ini bersama Lisa dan Cherry. Apa kabar Lisa, Cherry? Baik, puji Tuhan, baik. Ya, luar biasa ya. Pada kesempatan ini mereka sudah selesai PPL ya. PPL-nya di daerah Hulu ya. Kalau Lisa PPL-nya di mana? Saya kena di Kapuasulu di daerah Badau. Badau ya. Kemudian kalau Cherry? Saya tugas di Kecamatan Tempuna. Tempuna ya. Jadi Kuskupan Sintang ya semuanya ya. Luar biasa. Jadi para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, Lisa ini adalah orang muda Katolik dan juga mahasiswa Katolik Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, sama dengan Cherry, tetapi Lisa
juga diberikan kesempatan untuk menjadi pengurus LP3K Kota Pontianak periode ini. Baik Lisa, seperti tadi yang sudah kita dengarkan, Injil hari ini sungguh luar biasa ya. Jadi temanya adalah sungguh-sungguh sangat membuat kita menjadi tahu bahwa mengikuti Yesus itu harus dengan total. Mungkin Lisa bisa memberikan refleksi apa yang bisa Lisa sampaikan kepada para pendengar, terutama dikaitkan dengan PPL Lisa di Badau beberapa waktu yang lalu. Silakan. Baik, refleksi saya terhadap Injil ini begitu mengena karena kasih yang saya tahu juga atau saya masih mempelajari juga adalah bagaimana kasih yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita umatnya. Kasih yang tanpa batas, yang tanpa timbal balik, yang bahkan kita memberikan kasih kita kepada seseorang itu dengan tulus tanpa harus mengharapkan timbal balik dari orang tersebut. Saya sendiri juga dalam kehidupan saya sehari-hari masih terkadang merefleksikan apakah saya sudah secara total memberikan kasih saya kepada orang lain secara tulus, lalu ketika dalam kehidupan saya sehari-hari belum tentu saya kadang bisa memaafkan seperti yang terkadang dalam Injil ketika Yesus menyuruh kita memaafkan orang lain. Mungkin kadang kan ada orang yang kalau berbuat salah kepada kita, kadang ada yang membuat sakit hati banget. Secara tidak langsung saya jadinya belajar untuk saya harus maafkan orang ini. Saya belajar untuk tetap memberikan kasih kepada orang itu walaupun orang itu udah secara tidak langsung mungkin menyakiti perasaan kita. Dan juga kalau yang kata Bapak tadi, bagaimana kalau dikaitkan dengan ketika PPL itu pasti ada orang-orang yang membuat secara tidak langsung saya merasa sakit hati ketika ada suatu kejadian ataupun perkataan ataupun perilaku seseorang. Tetapi saya mengingat kalau ajaran Kristus sendiri itu menyuruh kita untuk memaafkan orang lain. Kalaupun orang memusuhi kita, ya kita tetap harus memberikan kasih kepada orang itu tanpa mengharapkan ya udahlah, enggak apa-apa kita memberikan kasih kepada orang itu, toh juga nanti dia makin lama makin luluh pasti. Dan ada waktu itu saya mungkin pernah merasakan sakit hati, tapi saya ketika di rumah balik ke tempat istirahat untuk PPL, saya berdoa kepada Tuhan untuk memampukan saya untuk memaafkan orang itu, memampukan saya untuk tetap memberikan kasih kepada orang itu sebagaimana yang Kristus sendiri ajarkan, bagaimana kasih secara tulus kepada umatnya. Ya, Cherry, PPL ini kan sesuatu yang berkesan ya dalam hidup, apalagi sebagai mahasiswa Katolik Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. PPL ini menjadikan kita semakin mantap melayani ya umat, apalagi umat ini dari daerah yang jauh ya, sedangkan kita berada di daerah kota yang ya segala-gala infrastrukturnya ada. Kalau di sana kan ya pasti ada, tetapi tidak sebanyak di kota ya. Bagaimana refleksi Cherry tentang hendaklah kamu merhati sebagaimana Bapamu merhati, dan dikaitkan dengan PPL Cherry yang begitu luar biasa ya di daerah masuk Sintang lagi dalam ya.
Ya, silakan Cherry. Oke, baik Pak, terima kasih. Sebelumnya mungkin saya merasa bahwa ketika saya berada tugas di PPL di Kecamatan Tempunan itu, saya merasa bahwa banyak hal yang saya belajar di sana. Ya. Terutama dalam menghadapi orang-orang baru. Jadi mungkin ada beberapa kejadian mungkin ya yang di sana yang pernah saya alami itu mungkin pernah disakiti gitu kan. Yeah. Entah mungkin dari mulai perkataannya atau mungkin terkadang juga ya di kampung itu saya rasa bahwa di sana itu Pak banyak yang suka bergosip begitu. Nah, kadang ada cerita-cerita yang kadang saya sendiri saja terkejut gitu kan mendengar bahwa saya sudah begini begitu. Nah, ini yang menjadi refleksi saya begitu kan di sana. Saya merasa bahwa dari orang-orang di sana saya banyak belajar bahwa saya banyak harus mengampuni begitu. Ya. Baik, Lisa, kita tahu bahwa renungan yang Lisa tadi sampaikan kepada para pendengar RRI Pro 1 Pontianak ini kan merupakan realita hidup sebagai orang muda Katolik dan juga sebagai mahasiswa Katolik yang PPL di daerah, bahwa mengasihi dengan tulus itu adalah sesuatu yang penting ya. Kalau tidak, kita tidak bisa sampai di tempat itu dengan bahagia, walaupun itu adalah suatu tugas kewajiban dimanapun kita berada. Nah, bagaimana Lisa akhirnya membiasakan diri dengan pelayanan-pelayanan dan mendisiplinkan diri untuk menjadi pewarta-pewarta yang mampu untuk ya menggerakkan umat dan juga orang-orang yang dilayani. Mungkin dengan ketika saya merasa ketika saya memberikan pelayanan, terutama ketika PPL ataupun di tempat paroki saya memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Yeah. Tentunya terutama ketika PPL, ketika saya terjun langsung ke masyarakat, ke umat-umat, ke stasi. Yang kata Bapak tadi, kita kan dari kota ya. Tentunya saya beradaptasi terutama ketika PPL. Dan itu butuh proses yang cukup ya. Cukup lah Pak. Ya, berapa bulan PPL waktu itu? Kurang lebih 5 bulan. 5 bulan itu panjang ya. Ya. Apalagi kondisi dan situasi umat yang berada di tempat PPL dan tempat paroki agak berbeda. Jadi walaupun kami sudah sering melakukan pelayanan di paroki, tetapi tentunya berbeda ketika kami terjun langsung ke tempat PPL. Iya. Dan ketika di tempat PPL itu saya belajar lagi hal-hal baru, belajar lagi pengalaman-pengalaman baru yang saya dapatkan secara tidak langsung dari umat juga, dari umat paroki maupun umat stasi, serta dari pastor-pastor yang bertugas di sana, yang saya temui di sana. Mereka juga kadang mengingatkan, kadang ada cerita-cerita, kami kena gini-gini. Jadi kadang minta penguatan ya. Ya, penguatan, lalu kayak kami harus bagaimana ya menghadapi umat begini. Nah, romo-romo di sana itu juga secara tidak langsung kita tetap harus memberikan
memberikan pelayanan secara total kepada mereka, mau bagaimanapun umatnya memberikan reaksi kepada kita, tapi Romo bilang ya sudah, berikan saja pelayanan secara semaksimalmu kepada mereka. Lalu secara tidak langsung juga belajar lagi Pak, bagaimana mengasihi dengan tulus kepada umat-umat yang bahkan baru saya kenal di situ. Jadinya yang penting mungkin secara tidak langsung itu pembiasaan sih Pak. Bagaimana mengasihi dengan tulus. Baik, Cherry. Kita tahu bahwa masuk di daerah yang baru dengan komunitas yang baru itu kan membutuhkan proses ya, sosialisasi. 5 bulan itu sesuatu yang tidak pendek ya. Kalau orang KKN itu mungkin paling lama ya 2 minggu atau 3 minggu atau paling lama sebulan ya. Tetapi kalau PPL ini kan 5 bulan. Nah, kasih yang lebih ya, artinya itu bukan sekedar timbal balik ya. Jadi saya lihat Cherry tadi itu kan memberikan sesuatu yang mungkin bagi umat di sana bisa baru, bisa biasa, atau mungkin ada hal-hal tertentu yang membuat Cherry itu akhirnya, wah ini PPL kok enggak seperti yang dibayangkan. Nah, bagaimana Cherry menghadapi situasi itu dan mampu untuk beradaptasi dan juga memberikan kasih yang lebih itu tanpa timbal balik? Silakan. Terkadang memang mengasihi orang yang mungkin sulit untuk kita cintai itu memang sering menjadi tantangan yang besar ya Pak. Namun itu juga sebenarnya menjadi kesempatan ya bagi saya untuk lebih belajar, berkembang dan memperluas arti tentang kasih. Nah, dalam menghadapi mungkin orang yang sulit bagi kita itu, kita mungkin perlu lebih banyak bersabar gitu. Kemudian juga saya biasanya lebih menenangkan diri dulu. Mungkin setiap malam tuh biasanya saya berdoa, novena biasanya di sana. Lebih banyak bersabar dan memahami apa yang membuat mereka terkadang menilai saya begini. Para pendengar dari Pro 1 Pontianak, melayani itu adalah perbuatan kasih. Kasih merupakan suatu tindakan nyata, dan kasih merupakan sesuatu hal yang menjadi anugerah bagi seluruh umat beriman untuk menjadi pribadi yang mampu memberikan sesuatu yang lebih. Pada paruh kedua, kita akan lebih menggali Lisa dan Cherry. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja dari Pro 1 Pontianak.